Malam itu, pesantren yang biasanya tenang berubah menjadi tempat penuh kegaduhan di dunia maya. Gus Miftah duduk di serambi, menatap layar ponselnya yang terus berdering. Video dirinya membantu seorang bakul es teh tua di pinggir jalan telah menjadi viral. Netizen berbondong-bondong membanjiri kolom komentar dengan beragam pendapat. Ada yang memuji ketulusannya, tetapi tidak sedikit pula yang menuduhnya hanya mencari sensasi. Gus Miftah menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa dengan kontroversi, tetapi kali ini, komentar-komentar yang pedas menusuk jauh lebih dalam. Di dalam kamar, istrinya terduduk di lantai dengan wajah basah oleh air mata. Ponselnya tergeletak di sampingnya, layar masih memunculkan pesan-pesan negatif dari orang-orang tak dikenal. "Abah," suaranya bergetar, "mengapa mereka begitu kejam? Padahal apa yang Abah lakukan itu baik. Mengapa kebaikan selalu diragukan?" Gus Miftah menatap istrinya dengan sorot mata yang teduh, meski hatinya juga bergemuruh. Ia tahu betapa rapuhnya perasaan istrinya, namun ia tidak tahu harus berkata apa untuk meredakan kesedihannya malam ini. Gus Miftah teringat kembali kejadian itu. Saat ia melintas di jalan kecil sepulang dari ceramah, ia melihat seorang ibu tua menjajakan es teh di gerobak yang sudah reyot. Tersentuh oleh ketegaran sang ibu, Gus Miftah berhenti, membeli semua dagangannya, lalu memberikan sejumlah uang lebih. Niatnya sederhana, membantu tanpa pamrih. Ia tak menyangka seseorang merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial. Kini, kebaikan kecil itu justru berbalik menjadi badai yang menghantam kehidupannya. Di luar, angin malam berembus lembut, tetapi bagi Gus Miftah, udara terasa berat. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan memandang langit berbintang. "Ya Allah," bisiknya pelan, "jika ini adalah ujianmu, beri aku kekuatan untuk melewatinya." Hatinya bergolak antara rasa syukur karena kebaikannya diapresiasi banyak orang dan rasa getir karena keluarganya harus menerima konsekuensi dari perhatian dunia yang tak terduga. Sementara itu, ponselnya kembali berdering. Kali ini, pesan dari seorang sahabatnya yang mengatakan, "Gus, tetaplah kuat. Banyak yang mendukungmu." Pesan singkat itu seharusnya menjadi penguat, tetapi di saat bersamaan, ia juga membaca komentar lain, pencitraan saja. "Kalau mau ikhlas, kenapa mesti direkam?" Komentar itu membuat hatinya terasa ditusuk. Ia tahu ia tidak pernah meminta kejadian itu direkam, tetapi publik tak peduli. Di dalam kamar, tangis istrinya semakin menjadi. Gus Miftah masuk, duduk di sampingnya, lalu meraih tangan istrinya. "Sayang," ujarnya lembut, "ini hanya ujian. Orang-orang bebas berkata apa saja, tetapi yang tahu niat kita hanya Allah." Namun, suara Gus Miftah tidak mampu menyembuhkan luka di hati istrinya. Ia hanya menatapnya dengan mata penuh harapan, seolah meminta perlindungan yang lebih besar dari suaminya. Malam semakin larut, tetapi Gus Miftah tidak mampu memejamkan mata. Bayangan wajah bakul es teh tua itu terus menghantuinya. Apakah aku sudah membuat hidupnya lebih baik, atau justru menambah beban untuknya? Pikirnya, ia khawatir, ibu tua itu juga akan menerima dampak dari viralnya video ini. Gus Miftah merasa tersandera oleh niat baiknya sendiri yang kini dipelintir oleh tangan-tangan tak terlihat di media sosial. Di luar, kokok ayam jantan mulai terdengar, menandakan subuh hampir tiba. Gus Miftah bangkit, mengambil air wudhu, dan bersujud lama dalam salat malam. Ia memohon kekuatan, bukan untuk membalas kata-kata pedas yang ia terima, melainkan untuk tetap istiqomah dalam niat baiknya. Di hatinya, ia yakin Allah tidak pernah salah menempatkan ujian, meskipun sampai detik ini, ia belum memahami hikmah di balik semua ini. Pagi itu, setelah melaksanakan salat subuh, Gus Miftah duduk kembali di serambi pesantren. Matanya sembab, wajahnya masih menyimpan jejak kelelahan setelah malam panjang yang penuh perenungan. Ia memandangi sekeliling pesantren yang mulai sibuk dengan aktivitas para santri. Dalam hati, ia bersyukur masih memiliki lingkungan yang damai seperti ini, meski dunia luar sedang bergemuruh dengan kontroversi yang melibatkan namanya. Namun, ada satu kegelisahan yang tak kunjung hilang, ia merasa seperti membawa beban yang tak kasat mata. Istrinya keluar dari kamar dengan langkah pelan. Matanya juga masih terlihat merah karena tangis semalam. Ia duduk di sebelah Gus Miftah, menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. "Abah," ucapnya lirih, "aku takut. Takut kalau ini akan berdampak buruk untuk kita dan pesantren." Gus Miftah memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. "Takut itu wajar, sayang.
Tapi ingat, kita punya Allah. Tak ada ujian yang datang tanpa maksud baik darinya, jawabnya dengan nada lembut namun tegas. Kata-kata itu sebenarnya lebih untuk dirinya sendiri. Ia sedang berusaha meyakinkan hatinya bahwa segala hal yang terjadi ini adalah bagian dari rencana Allah. Namun, pikiran tentang bakul es teh tua itu kembali menghantuinya. Bagaimana keadaan perempuan itu sekarang? Apakah ia juga menghadapi tekanan karena peristiwa ini? Gus Miftah merasa bersalah, meskipun ia tahu semua ini terjadi di luar kendalinya. Pagi itu, Gus Miftah memutuskan untuk mengambil wudhu kembali dan membaca Al-Quran di ruang utamanya. Ia memilih surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bacaan itu menggema dalam hatinya, seperti jawaban dari segala kegelisahannya. Ia sadar bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuannya, tetapi pertanyaan yang terus membayangi adalah bagaimana ia menemukan kekuatan untuk menghadapi ini. Selesai membaca Al-Quran, Gus Miftah mengambil tasbihnya dan mulai berzikir. Setiap butir tasbih yang ia hitung seolah menjadi pengingat bahwa hanya Allah yang benar-benar memahami isi hatinya. Tiba-tiba, suara lembut istrinya memecah keheningan. "Abah, apakah semua ini akan berlalu?" Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Gus Miftah menatap istrinya, lalu menjawab, "Ya, sayang. Semua yang terjadi di dunia ini hanya sementara." Viral, komentar pedas, pujian, semua itu fana. Yang abadi hanya ridha Allah. Namun, meski kata-kata itu terdengar bijak, jauh di dalam hatinya, Gus Miftah masih merasakan keraguan. Apakah ia benar-benar bisa melewati ini tanpa menyakiti perasaan orang-orang yang ia sayangi? Ia tahu betul, istrinya bukan satu-satunya yang merasa terbebani. Para santri, jamaah, bahkan orang-orang yang mendukungnya juga pasti terpengaruh oleh kontroversi ini. Ia ingin melindungi mereka semua, tetapi bagaimana caranya? Siang hari, seorang santri senior mendekatinya, membawa secangkir kopi hangat. "Gus, semua santri di sini mendukung panjenengan. Kami tahu niat Gus selalu baik," katanya penuh hormat. Kalimat itu membuat Gus Miftah tersenyum, meski hatinya tetap berat. Ia menyadari bahwa dukungan dari orang-orang di sekitarnya adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, tetapi ia juga sadar bahwa tanggung jawab yang ia pikul semakin besar. Hari itu, Gus Miftah menghabiskan waktunya dengan memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengubah narasi negatif yang beredar adalah dengan menunjukkan ketulusan dalam tindakan. Namun, ia juga sadar, sebelum ia bisa menyebarkan ketenangan kepada orang lain, ia harus menemukan ketenangan dalam hatinya sendiri. Dan untuk itu, ia memutuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memohon petunjuk agar bisa memahami hikmah di balik semua ini. Malam itu, kelelahan menguasai tubuh Gus Miftah setelah seharian beraktivitas di pesantren. Ia memutuskan untuk beristirahat lebih awal, berharap dapat melupakan sejenak segala kegelisahan yang masih menghantuinya. Dalam doanya sebelum tidur, ia memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk melewati semua ujian ini. Kata-katanya lirih, tetapi hatinya bergetar, seolah ia berbicara langsung kepada Sang Pencipta. "Ya Allah, jika ini adalah jalan-Mu, maka bimbinglah aku. Jika ada hikmah di balik semua ini, tunjukkanlah, agar aku bisa memahami maksud-Mu," ucapnya dengan mata yang mulai terpejam. Saat Gus Miftah tertidur, ia merasa berada di tempat yang asing, tetapi sekaligus menenangkan. Ia berdiri di tepi sebuah pantai yang begitu indah. Air laut berwarna hijau kebiruan, berkilauan diterpa cahaya bulan yang memantul di permukaannya. Langit malam penuh bintang, dan angin laut yang lembut membawa aroma garam yang menyejukkan. Gus Miftah memandangi pemandangan itu dengan perasaan campur aduk, kagum, tenang, tetapi juga penuh tanda tanya. Di mana ia berada? Tiba-tiba, suara ombak terdengar semakin keras, seolah menyambut kehadiran seseorang. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan anggun berjalan mendekatinya. Perempuan itu mengenakan pakaian hijau kebiruan yang berkilauan seperti air laut, dan setiap langkahnya seolah menyatu dengan ombak yang bergulung. Wajahnya penuh wibawa, tetapi juga memancarkan kelembutan yang menenangkan. Gus Miftah tertegun, hatinya berdesir, tetapi ia tetap berdiri dengan penuh hormat. "Sugeng Rawuh, Gus Miftah," perempuan itu menyapa dengan suara lembut namun tegas. "Aku adalah Nyai Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Aku datang untuk menyampaikan pesan, karena ada hikmah yang harus kau pahami dari perjalanan hidupmu," lanjutnya.
Gus Miftah terdiam, tidak berani memotong pembicaraan. Ia tahu betul, meskipun ia berdiri di hadapan sosok legendaris, ini adalah bagian dari rencana Allah. Ia menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan, tetapi hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Nyi Roro Kidul melanjutkan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan kebetulan. Viral yang kau alami, komentar yang menyakitkan, bahkan tangis istrimu, semua itu adalah bagian dari skenario ilahi. Kau dipilih untuk menjadi pengingat bagi manusia, bahwa kebaikan tidak selalu dihargai dengan pujian. Justru melalui ujian ini, Allah ingin kau belajar lebih dalam tentang sabar dan ikhlas. Kata-katanya menyentuh hati Gus Miftah. Ia merasa seolah mendengar nasihat dari seorang ibu yang penuh kasih. Namun, Nyi Roro Kidul tidak berhenti di situ. Ia melangkah lebih dekat, menatap Gus Miftah dengan mata yang seolah mampu menembus hatinya. Ketahuilah, Gus, pertemuanmu dengan bakul es teh tua itu bukan kebetulan. Ia adalah perantara, pengingat dari Allah bahwa setiap manusia memiliki perannya. Melalui niat baikmu, Allah ingin menunjukkan bahwa perhatian kepada yang kecil bisa membawa perubahan besar. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik, sekecil apapun itu, ujarnya. Gus Miftah menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Gus Miftah mencoba berbicara, meskipun suaranya bergetar. Tetapi, bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Mereka terluka karena semua ini. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. Tangis istrimu adalah tanda cinta. Ia adalah pendukungmu, bahkan ketika hatinya rapuh. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangimu untuk terus maju. Sebaliknya, jadikan ini sebagai penguat untuk melindunginya dan membawa keberkahan bagi keluargamu, jawabnya dengan bijaksana. Saat Nyi Roro Kidul mulai melangkah menjauh, ombak perlahan menyapu kakinya hingga tubuhnya seolah menyatu kembali dengan laut. Ingat, Gus Miftah, tugasmu bukan untuk menyenangkan manusia. Tugasmu adalah menyampaikan kebaikan, meskipun tidak semua orang akan menghargainya. Tetaplah istiqomah, karena Allah lah yang akan mencatat amalmu, kata-kata terakhirnya menggema di telinga Gus Miftah. Tiba-tiba, suasana pantai menghilang, dan Gus Miftah terbangun dari tidurnya dengan hati yang penuh haru. Ia merasa telah menerima pesan yang selama ini ia cari. Gus Miftah terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Ia memandang sekeliling kamar yang masih gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari jendela. Meski baru saja terbangun, hatinya dipenuhi ketenangan yang aneh, seolah ada sesuatu yang besar telah diungkapkan padanya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mengumpulkan pikirannya. Mimpi tadi terasa begitu nyata, bahkan ia masih bisa merasakan angin laut yang menyentuh wajahnya dan suara lembut Nyi Roro Kidul yang masih terngiang di telinganya. Ia berjalan ke ruang utama pesantren, menyalakan lampu kecil, dan mengambil Al-Quran. Di tempat itu, Gus Miftah merenung. Kata-kata Nyi Roro Kidul berputar-putar di benaknya, terutama tentang kebaikan yang tidak selalu dihargai, dan tugas menyampaikan kebaikan. Ia membuka Al-Quran secara acak dan terhenti di surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hatinya tersentuh. Ia merasa ini adalah jawaban langsung dari Allah atas pesan yang baru saja diterimanya. Beberapa saat kemudian, istrinya keluar dari kamar, masih dengan wajah letih akibat malam-malam penuh tangis. Melihat suaminya yang termenung sambil memegang Al-Quran, ia duduk di sampingnya tanpa berkata-kata. Gus Miftah menatap istrinya, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Sayang, katanya pelan, aku mendapat petunjuk malam ini. Allah tidak sedang menghukum kita, tetapi justru sedang mendidik kita untuk menjadi lebih kuat. Apa yang kita alami ini adalah bagian dari rencananya. Istrinya hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi kali ini, ada secercah ketenangan di wajahnya. Gus Miftah lalu menceritakan mimpinya kepada sang istri. Ia menjelaskan bagaimana Nyi Roro Kidul, sosok yang sering dianggap sebagai legenda, menyampaikan pesan yang penuh makna. Dia mengatakan bahwa viral ini bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, dapat berdampak besar. Tapi juga, kita harus siap dengan ujian, karena tidak semua orang akan memahami niat baik kita, kata Gus Miftah. Istrinya mendengar dengan saksama, dan air mata kembali mengalir di pipinya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan haru. Sementara itu,
Pikiran Gus Miftah masih terus memutar pesan-pesan lain yang disampaikan Nyi Roro Kidul. Ia teringat bagaimana sosok itu menekankan peran istrinya sebagai penguat, bukan sebagai beban. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu khawatir dengan pandangan orang lain hingga lupa bahwa keluarganya adalah prioritas utama. "Kita harus kuat bersama, sayang," katanya sambil menggenggam tangan istrinya lebih erat. "Air mata dan dukunganmu adalah pengingat bahwa aku tidak berjalan sendiri." Keesokan harinya, Gus Miftah memutuskan untuk menemui beberapa santrinya yang lebih senior. Ia menceritakan sebagian dari apa yang ia alami, meski tidak menyebutkan detail tentang Nyi Roro Kidul. Ia hanya mengatakan bahwa ia mendapat mimpi yang memberinya semangat baru. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mereka merasa semakin yakin untuk mendukung Gus Miftah dalam menghadapi semua ujian ini. Salah satu santri berkata, "Gus, mungkin ini adalah jalan Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebaikan itu nyata, meski tidak selalu dihargai." Kata-kata itu membuat Gus Miftah tersenyum. Malam harinya, setelah menghabiskan waktu bersama keluarganya, Gus Miftah kembali ke serambi pesantren. Ia menatap langit malam yang cerah, penuh bintang. Kali ini, hatinya tidak lagi dipenuhi kegelisahan seperti sebelumnya. Ia merasa telah menemukan ketenangan di balik badai yang melanda hidupnya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "aku menerima semua ini sebagai bagian dari rencanamu. Bimbinglah aku untuk terus berjalan di jalanmu, apapun rintangannya." Hati Gus Miftah kini dipenuhi rasa syukur. Pesan-pesan dari mimpi itu menjadi cahaya baru dalam perjalanannya. Ia sadar bahwa tugasnya bukan untuk membungkam komentar pedas atau membalas kritik. Tugasnya adalah terus menebarkan kebaikan, meski tidak semua orang akan mengapresiasi niatnya. Sebab, yang terpenting bukanlah apa yang dilihat manusia, melainkan apa yang tercatat di sisi Allah. Keesokan harinya, Gus Miftah merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Pikirannya terus tertuju pada sosok bakul es teh tua yang menjadi awal dari semua peristiwa ini. Ia merasa belum sepenuhnya memahami apa yang Allah ingin tunjukkan melalui pertemuan itu. Dengan niat mencari kepastian, Gus Miftah memutuskan untuk kembali ke tempat ia pertama kali bertemu perempuan tersebut. Tanpa banyak bicara, ia meminta sopirnya untuk mengantarnya ke jalan kecil di pinggir kota tempat perempuan itu biasa berjualan. Saat tiba di lokasi, Gus Miftah melihat gerobak es teh tua itu masih ada di sana, meski tidak lagi ramai. Ia turun dari mobil dan mendekati perempuan tua yang sedang duduk di bangku kayu kecil, menunggu pembeli. Wajahnya yang keriput memancarkan kelelahan, tetapi juga ada ketegaran yang luar biasa. Ketika perempuan itu melihat Gus Miftah mendekat, ia langsung berdiri dengan ekspresi bingung sekaligus haru. "Gus, mengapa panjenengan datang ke sini lagi?" tanyanya dengan suara bergetar. Gus Miftah tersenyum lembut, lalu duduk di sampingnya. "Bu, saya datang untuk memastikan panjenengan baik-baik saja. Setelah semua yang terjadi, saya khawatir panjenengan terkena dampaknya," ujarnya. Perempuan itu terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. "Gus, sejak video itu viral, banyak orang datang. Ada yang membantu, tapi ada juga yang menghina saya. Mereka bilang saya hanya mencari simpati," jawabnya lirih. Matanya berkaca-kaca, dan tangannya yang gemetar mencoba menyeka air matanya sendiri. Hati Gus Miftah terasa tersayat mendengar cerita itu. Ia tidak menyangka kebaikan sederhana yang ia lakukan telah membawa beban baru bagi perempuan ini. "Bu, maafkan saya jika ini membuat hidup panjenengan lebih sulit. Niat saya hanya ingin membantu, tidak lebih," kata Gus Miftah dengan suara penuh penyesalan. Perempuan itu menggeleng pelan, lalu menatap Gus Miftah dengan senyum yang tulus. "Gus, jangan merasa bersalah. Apa yang panjenengan lakukan adalah berkah besar bagi saya. Saya hanya manusia biasa, tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Mendengar itu, Gus Miftah merasa malu pada dirinya sendiri. Perempuan tua ini, dengan segala keterbatasannya, mampu menerima ujian ini dengan ikhlas, sementara ia sendiri masih terus bergumul dengan perasaannya. "Bu, panjenengan adalah perempuan yang luar biasa. Kesabaran panjenengan adalah pelajaran besar bagi saya," kata Gus Miftah dengan tulus. Perempuan itu tersenyum lagi, kali ini dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Saya hanya berserah kepada Allah, Gus. Jika ini adalah jalannya, saya yakin ada hikmah di balik semua ini," ujarnya. Di tengah percakapan mereka, beberapa orang yang melintas mulai mengenali Gus Miftah.
Beberapa mengambil gambar, sementara yang lain mendekat untuk menyapa. Perempuan itu tampak gelisah, tetapi Gus Miftah menenangkannya. "Bu, jangan takut. Saya akan memastikan apapun yang terjadi setelah ini, panjenengan tidak akan sendiri," katanya. Gus Miftah kemudian memanggil salah satu tim pesantrennya yang ikut serta, meminta mereka untuk memastikan bahwa perempuan tua ini mendapatkan bantuan yang layak, tanpa menarik perhatian yang berlebihan. Sebelum pergi, Gus Miftah menggenggam tangan perempuan itu dengan lembut. "Bu, teruslah bersabar. Panjenengan adalah bagian dari pelajaran besar yang Allah berikan kepada saya. Jangan pernah merasa kecil, karena Allah melihat semua perjuangan panjenengan," ujarnya. Perempuan itu hanya bisa mengangguk dengan mata yang masih basah oleh air mata. Gus Miftah meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang lebih ringan, tetapi juga dengan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga amanah yang telah Allah berikan. Dalam perjalanan pulang, Gus Miftah kembali merenung. Ia sadar bahwa pertemuannya dengan bakul es teh tua bukan sekadar kebetulan. Perempuan itu adalah simbol ketulusan dan kesabaran yang harus ia pelajari. Ia merasa Allah telah memberikan jawaban atas segala kegelisahannya. Kini, ia tidak hanya merasa bertanggung jawab kepada perempuan itu, tetapi juga kepada dirinya sendiri untuk terus istiqomah dalam menyebarkan kebaikan, meski badai kritik tak kunjung reda. Malam itu, di pesantren, Gus Miftah sedang duduk di serambi sambil menulis catatan refleksi. Pikirannya masih dipenuhi pelajaran dari pertemuannya dengan bakul es teh tua. Ia merasa semakin mantap untuk menjadikan ujian ini sebagai bagian dari dakwahnya. Namun, tiba-tiba seorang santri mengetuk pintu dengan wajah gugup. "Gus, ada seseorang ingin bertemu." "Dia mengatakan ini sangat penting," ucap santri itu. Gus Miftah mengangguk dan mempersilakan. Tak lama kemudian, seorang pria masuk dengan langkah ragu-ragu. Pria itu tampak sederhana, mengenakan kemeja kusut dan sandal jepit. Wajahnya menunduk, dan ia terlihat seperti memikul beban yang berat. Gus Miftah mengenali pria itu dari media sosial. Ia adalah salah satu orang yang paling vokal mencaci dirinya ketika video dengan bakul es teh viral. Gus Miftah menatap pria itu dengan lembut, meski hatinya sedikit terkejut. "Silakan duduk, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada ramah. Pria itu terdiam sejenak, lalu mulai berbicara dengan suara gemetar. "Gus, maafkan saya datang ke sini karena saya merasa tidak tenang. Saya salah, Gus. Saya salah karena ikut mencaci panjenengan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya, air mata mulai mengalir di wajahnya. Gus Miftah terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Mas, semua manusia pernah salah. Yang penting adalah kesadaran untuk memperbaikinya." Pria itu lalu menceritakan bagaimana ia terprovokasi oleh komentar-komentar di media sosial dan tanpa pikir panjang ikut menghujat. Namun, setelah ia menyaksikan wawancara Gus Miftah dan mendengar cerita tentang bakul es teh, hatinya mulai tersentuh. Ia merasa malu dan bersalah atas sikapnya. "Setiap malam saya bermimpi buruk, Gus. Saya merasa Allah sedang menegur saya," katanya sambil menunduk. Gus Miftah mendengarkan dengan sabar. Ia tidak memotong cerita pria itu, meski hatinya terasa sesak mendengar penyesalan yang begitu dalam. "Mas, manusia seringkali mudah menilai sesuatu tanpa tahu kebenarannya. Tapi tidak apa-apa, karena Allah selalu membuka pintu ampunan. Yang penting sekarang, bagaimana kita memperbaiki diri," ujarnya lembut. Pria itu mengangguk, lalu berkata, "Gus, saya ingin meminta maaf secara langsung kepada panjenengan, kepada istri panjenengan, dan kepada ibu penjual es teh itu. Saya ingin memperbaiki semuanya." Mendengar itu, Gus Miftah merasa haru. Ia melihat di depan matanya tanda-tanda bagaimana Allah bekerja melalui ujian ini. Viral yang semula dianggap sebagai badai kini menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan hidayah. "Mas, saya dan keluarga sudah memaafkan panjenengan. Tidak perlu meminta maaf kepada istri saya. Tapi jika panjenengan ingin bertemu ibu penjual es teh, saya bisa membantu," ujar Gus Miftah dengan senyum tulus. Pria itu menangis terisak-isak, berulang kali mengucapkan terima kasih. Gus Miftah pun memintanya untuk ikut salat berjemaah di pesantren malam itu. Seusai salat, Gus Miftah memberikan ceramah singkat tentang hikmah ujian dalam hidup. Tanpa menyebut nama, ia menceritakan kisah pria tersebut sebagai pengingat bahwa setiap ujian yang Allah berikan selalu membawa kebaikan bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Para santri yang hadir terlihat tersentuh, sementara pria itu menangis haru.
Malam itu menjadi momen penting bagi Gus Miftah. Ia menyadari bahwa apa yang ia alami bukan hanya tentang dirinya atau keluarganya, tetapi tentang banyak orang yang membutuhkan hidayah. Dalam hati, ia bersyukur kepada Allah karena telah memberinya kekuatan untuk melalui semua ini. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi malam itu, ia merasa telah mengambil langkah besar menuju hikmah di balik segala ujian. Pagi itu, suasana di pesantren terasa berbeda. Seorang tamu istimewa datang, membawa kabar yang tidak diduga oleh Gus Miftah. Tamu tersebut adalah seorang jurnalis yang selama ini sering memberitakan kisah viral Gus Miftah dan bakul es teh. Ia datang dengan wajah penuh penyesalan, membawa permohonan maaf dan sebuah undangan. "Gus, saya datang sebagai orang yang dulu pernah salah paham. Saya menulis berita tentang panjenengan dengan nada miring, dan sekarang saya ingin memperbaikinya," ujarnya dengan suara tulus. Gus Miftah memandang pria itu dengan senyum penuh kebijakan. "Tidak apa-apa, Mas, saya tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Mungkin, tulisan itu adalah bagian dari cara Allah mendidik saya untuk lebih kuat," jawabnya. Jurnalis itu terdiam, lalu menjelaskan bahwa ia telah melakukan riset lebih dalam setelah membaca komentar-komentar yang memuji ketulusan Gus Miftah. "Saya ingin membuat dokumentasi tentang perjalanan panjenengan. Tentang bagaimana ujian ini menjadi pelajaran bagi banyak orang," katanya penuh harap. Gus Miftah sempat ragu. Ia tidak ingin perhatian ini justru menjauhkan niatnya dari keikhlasan. Namun, setelah berdiskusi dengan istri dan para santrinya, ia setuju. Dokumentasi itu bukan tentang dirinya, melainkan tentang nilai kebaikan dan hikmah yang bisa dipetik. "Baik, Mas, saya setuju, tapi pastikan ini bukan tentang saya. Fokuskan pada pesan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat," tegasnya. Jurnalis itu mengangguk dengan penuh semangat. Proses dokumentasi dimulai keesokan harinya. Gus Miftah mengajak tim jurnalis itu untuk bertemu dengan bakul es teh di tempatnya biasa berjualan. Ketika perempuan tua itu melihat Gus Miftah kembali, ia tersenyum lebar. Namun, ketika ia melihat kamera dan tim jurnalis, senyum itu memudar menjadi gugup. "Gus, apa yang terjadi? Mengapa ada kamera?" tanyanya dengan suara gemetar. Gus Miftah menggenggam tangannya, menenangkan. "Bu, ini bukan untuk menyulitkan panjenengan. Kami ingin bercerita kepada dunia tentang ketulusan panjenengan," ujarnya lembut. Dengan perlahan, perempuan itu mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa hidupnya telah berubah sejak video itu viral. Banyak orang datang menawarkan bantuan, tetapi sebagian besar hanya untuk kepentingan pribadi. Namun, ia tetap bersyukur karena ada juga yang tulus membantu, termasuk dari tim Gus Miftah. "Saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan panjenengan, Gus. Hanya doa saya yang bisa saya berikan," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Sesi dokumentasi itu berjalan lancar. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi di akhir sesi. Seorang pria muda mendekati gerobak es teh dengan langkah ragu. Ia ternyata adalah anak dari perempuan tua tersebut, yang sudah bertahun-tahun pergi meninggalkan rumah karena konflik keluarga. "Bu, maafkan saya," katanya, sambil berlutut di hadapan ibunya. Tangis haru pun pecah di tempat itu. Perempuan tua itu langsung memeluk anaknya tanpa banyak berkata-kata. Gus Miftah menyaksikan momen itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya melalui peristiwa ini. "Bu, ini adalah hikmah terbesar dari semua yang panjenengan alami. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya," ujarnya kepada perempuan tua itu. Perempuan itu hanya bisa mengangguk, sementara air matanya terus mengalir. Saat kembali ke pesantren, Gus Miftah merenung dalam-dalam. Ia sadar bahwa perjalanan ini telah membawa banyak perubahan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia merasa semakin mantap melangkah di jalan dakwah, dengan keyakinan bahwa setiap ujian yang Allah berikan selalu menyimpan hikmah yang luar biasa. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu sabar dan ikhlas, apapun yang Kau takdirkan dalam hidupku." Beberapa minggu setelah dokumentasi selesai, pesantren Gus Miftah mulai menerima berbagai kunjungan dari orang-orang yang terinspirasi oleh ceritanya. Tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya adalah pembenci atau orang yang pernah mengkritiknya. Mereka datang dengan hati yang terbuka, ingin belajar tentang makna kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana menghadapi ujian hidup. Pesantren pun semakin ramai, bukan hanya dengan santri,
tetapi juga tamu-tamu dari berbagai latar belakang yang mencari pencerahan. Di tengah kesibukan itu, Gus Miftah menerima undangan untuk berbicara di sebuah forum besar yang akan disiarkan secara nasional. Forum itu akan membahas peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat. Undangan ini menjadi kesempatan emas, tetapi juga tantangan besar. Gus Miftah tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan agar tidak terjebak dalam kesan ingin membela diri. Ia meminta waktu untuk beristikharah, memohon petunjuk dari Allah. Malam sebelum acara, Gus Miftah bermimpi kembali. Ia berada di tempat yang sama seperti mimpinya sebelumnya, di tepi pantai dengan angin laut yang sejuk. Sosok Nyi Roro Kidul muncul kembali, mengenakan kain hijau yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Kali ini, wajahnya tampak lebih tenang dan penuh senyum. "Gus, panggilan dari hati tidak pernah salah. Jalankan tugasmu dengan keikhlasan, bukan untuk membela diri, tapi untuk menyampaikan kebaikan," katanya dengan suara lembut namun tegas. Gus Miftah terbangun dari mimpi itu dengan hati yang lebih mantap. Ia merasa pesan itu adalah pengingat bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk mencari pembenaran atau popularitas, melainkan untuk menyampaikan hikmah di balik ujian yang telah ia alami. Keesokan paginya, ia berangkat ke acara tersebut dengan hati yang penuh keyakinan. Istrinya mendampingi, memberikan dukungan yang tak henti-hentinya. "Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Allah selalu bersamamu," ujar istrinya sambil tersenyum. Saat tiba di forum, Gus Miftah disambut dengan antusias oleh para peserta. Ia duduk di panggung utama, berdampingan dengan beberapa pembicara lainnya, termasuk ahli media dan tokoh agama. Ketika tiba gilirannya berbicara, Gus Miftah mengambil napas dalam-dalam. Ia memulai dengan cerita tentang bakul es teh, bagaimana pertemuan sederhana itu telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. "Viral bukanlah tujuan, dan pujian bukanlah capaian. Ketika saya membantu seorang ibu yang berjualan es teh, saya tidak pernah membayangkan bahwa perbuatan kecil itu akan membawa dampak sebesar ini. Tetapi, justru dari ujian itulah, saya belajar tentang makna kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan," ujar Gus Miftah dengan suara penuh keyakinan. Ia melanjutkan dengan mengingatkan bahwa media sosial adalah pedang bermata dua. Kita bisa menggunakannya untuk menyebar kebaikan, tetapi juga harus siap menghadapi kritik yang datang. Yang terpenting adalah niat kita, apakah kita benar-benar melakukannya karena Allah. Setelah berbicara, ruangan hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan memenuhi aula. Beberapa peserta terlihat menangis, sementara yang lain tersenyum haru. Banyak yang mengatakan bahwa cerita Gus Miftah telah membuka mata mereka tentang bagaimana bersikap di era digital. Salah satu peserta bahkan berdiri dan berkata, "Gus, saya adalah salah satu orang yang dulu ikut mencaci panjenengan. Tapi hari ini, saya sadar bahwa saya salah. Terima kasih telah mengajarkan kami arti keikhlasan." Malam itu, Gus Miftah kembali ke pesantren dengan perasaan lega. Ia merasa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berdoa dalam sujudnya, memohon agar Allah terus membimbingnya di jalan yang benar. Dalam hatinya, ia merasa bahwa apa yang terjadi adalah awal dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan untuk terus menyebarkan kebaikan, meskipun badai akan selalu ada. Ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil, sejauh apapun, akan selalu menuju pada satu tujuan, ridha Allah. Setelah forum besar itu, Gus Miftah merasa ada kedamaian yang lebih dalam dirinya. Namun, meski banyak orang yang mengapresiasi cerita dan langkahnya, ada perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa bahwa perjalanan ini belum selesai. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu dengan keluarga dan santrinya, ia memutuskan untuk kembali mengunjungi bakul es teh itu. Mungkin, ada sesuatu yang masih perlu ia pelajari. Sesampainya di tempat gerobak es teh yang sudah lama tak terlihat seaktif dulu, Gus Miftah melihat perempuan itu sedang duduk di bangku kayu kecilnya, seperti biasa. Namun kali ini, ia tampak lebih tenang, wajahnya tidak lagi penuh cemas. Begitu melihat Gus Miftah datang, ia tersenyum penuh arti. "Gus, apa yang panjenengan cari lagi?" tanyanya dengan nada lembut. Gus Miftah tersenyum, duduk di sampingnya, dan berkata, "Bu, saya merasa ada sesuatu yang masih perlu saya pelajari dari panjenengan. Saya ingin mendengar lebih banyak lagi tentang perjalanan hidupmu." Perempuan itu menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Gus, sebelum video itu viral, saya sudah lama berdamai dengan hidup saya. Saya seorang ibu yang hanya berjualan es teh untuk menghidupi keluarga.
Tidak pernah saya berpikir untuk menjadi terkenal atau menjadi sorotan banyak orang. Tetapi, ujian itu datang, dan saya sadar bahwa hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang apa yang bisa kita bagi untuk orang lain, ujarnya sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Gus Miftah terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Bu, saya rasa saya baru menyadari sekarang apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan hanya tentang saya atau bakul ST itu. Ini tentang semua yang kita alami, semua yang kita jalani, adalah ujian yang penuh dengan pelajaran, kata Gus Miftah, meresapi kata-kata perempuan itu. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu melanjutkan, betul, Gus. Terkadang, Allah mengirimkan ujian bukan untuk membuat kita jatuh, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki sekarang bukanlah milik kita selamanya. Semua ini miliknya, kata-kata itu menyentuh hati Gus Miftah. Ia merasa seolah-olah segala kegelisahan dan perasaan cemas yang pernah ia alami selama ini mulai mencair. Bu, saya rasa saya terlalu fokus pada bagaimana orang memandang saya. Tetapi saya lupa untuk melihat pesan yang ada di balik semua ini. Allah ingin menunjukkan kepada saya bahwa hidup ini harus dijalani dengan niat yang tulus, bukan hanya mencari pujian atau popularitas, ujarnya, matanya mulai berkaca-kaca. Perempuan itu menatapnya dengan senyum yang penuh makna. Gus, saya hanya seorang ibu sederhana. Saya tidak punya banyak ilmu, tapi Allah memberikan saya kebijaksanaan yang hanya bisa saya rasakan dalam setiap langkah saya. Dan sekarang, saya merasa bahwa semua ini bukan kebetulan. Saya percaya, semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukannya, katanya dengan suara penuh keyakinan. Tiba-tiba, seorang pemuda yang tampak lelah datang mendekat ke gerobak es teh. Ternyata, dia adalah anak dari perempuan itu yang baru kembali setelah bertahun-tahun pergi merantau. Bu, maafkan saya salah. Saya telah meninggalkanmu, dan saya baru sekarang menyadari betapa besar pengorbananmu untuk keluarga, kata pemuda itu dengan suara bergetar. Air mata perempuan itu jatuh begitu saja, dan ia memeluk anaknya dengan penuh haru. Gus Miftah hanya bisa mengamati, merasakan betapa besar kuasa Allah dalam setiap pertemuan dan ujian yang diberikannya. Pada saat itu, Gus Miftah sadar bahwa ia tidak hanya belajar tentang keikhlasan dan ketulusan, tetapi juga tentang bagaimana setiap ujian yang kita hadapi selalu membawa kita kembali kepada kasih sayang Allah. Dalam setiap langkah, meskipun banyak yang mungkin tidak kita pahami, ada makna yang lebih besar yang hanya bisa dirasakan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Dengan air mata yang menetes, Gus Miftah berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk belajar dari yang sederhana, dan semoga aku selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi." Hari-hari setelah pertemuannya dengan bakul es teh dan anaknya, Gus Miftah merasa hidupnya mulai memasuki fase yang lebih damai. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Meskipun ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik, ia masih merasa ada ruang kosong yang belum terisi. Seakan ada perasaan yang belum tersampaikan, ada pesan yang masih harus ia pahami lebih dalam. Ia kembali mengingat sosok Nyi Roro Kidul, yang selama ini hadir dalam setiap mimpinya, memberi petunjuk dan pencerahan. Suatu malam, ketika angin laut berhembus kencang, Gus Miftah duduk sendirian di teras pesantren. Seperti biasa, ia berdoa dan bertafakur. Ketika ia menutup matanya, ia merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul yang datang dengan anggun, mengenakan pakaian hijau berkilau. Wajahnya kali ini tampak lebih bersinar, penuh kebijaksanaan. "Gus, perjalananmu belum selesai. Kamu telah berhasil melihat hikmah di balik setiap ujian, tetapi masih ada pelajaran penting yang harus kamu pahami," katanya dengan suara yang begitu menenangkan. Gus Miftah merasa seakan seluruh tubuhnya terhenyak oleh kata-kata itu. "Apalagi, bunyi. Saya merasa sudah cukup belajar, tetapi masih ada perasaan yang belum bisa saya pahami," jawabnya dengan penuh rasa ingin tahu. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. "Kamu sudah melihat banyak hal, Gus. Tetapi, yang paling penting adalah mengerti bahwa dalam kebisuan pun, ada suara yang dapat menggetarkan hati. Tidak semua hal harus dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang, diam adalah jawaban terbaik." Kata-kata itu meresap dalam jiwa Gus Miftah. Ia mulai merenung, mencari makna dari kebisuan yang selama ini ia hindari. Apakah diam itu adalah jawaban untuk semua kerisauan dan kegelisahan yang saya rasakan? Pikirnya dalam hati. Seperti yang pernah ia alami sebelumnya,
Ketika ia menjadi viral dan banyak orang mencaci makinya, ia merasa harus membela diri, berbicara, dan menjelaskan. Namun, ia juga menyadari bahwa terkadang penjelasan bukanlah hal yang diinginkan oleh orang lain, tetapi hanya ingin melihat perubahan dari sikap kita. Keesokan harinya, Gus Miftah memutuskan untuk mengunjungi pesantren-pesantren lain di berbagai daerah. Ia merasa bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang dirinya dan keluarga, tetapi tentang pesan yang lebih besar untuk umat. Selama perjalanan itu, ia menemukan bahwa banyak orang yang menantikan kehadirannya, bukan untuk mendengarkan ceramah panjang lebar, tetapi untuk merasakan ketenangan yang ia bawa dalam kebisuan dan kesederhanaannya. Di sebuah pesantren di pinggiran kota, Gus Miftah bertemu dengan seorang santri muda yang penuh semangat. Santri itu menceritakan bagaimana ia merasa kebingungannya semakin bertambah karena merasa banyak orang yang terlalu cepat menghakimi dirinya. Ia berharap dapat belajar tentang bagaimana menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Gus Miftah menatapnya dengan penuh perhatian dan berkata, "Kadang, kita merasa harus selalu berbicara, menjelaskan, dan membela diri. Tetapi, dalam diam pun, Allah memberikan petunjuk yang lebih dalam. Terkadang, diam itu adalah cara terbaik untuk mendengar dan memahami hati kita sendiri." Santri itu terdiam, meresapi setiap kata-kata Gus Miftah. "Jadi, Gus, bagaimana saya bisa mengatasi kebingunganku?" tanya santri itu dengan penuh harap. Gus Miftah tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu terburu-buru mencari jawaban. Sabar, dan biarkan Allah yang menunjukkan jalan. Ketika kamu sudah belajar untuk mendengar dengan hati, maka kamu akan tahu kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya diam." Malam itu, setelah berdoa dan bertafakur di tempat yang tenang, Gus Miftah merasa seperti mendapatkan pencerahan baru. Ia menyadari bahwa dalam hidup ini, terkadang kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak merenung daripada bereaksi. Dan ketika ujian datang, Allah mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam memberikan jawaban, tetapi untuk membiarkan hati kita merasakan hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Dalam hatinya, Gus Miftah berdoa, "Ya Allah, berikan aku kebijaksanaan